Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bi syuhudi 'azamatih wa hayya asrarahum lihamdi a'ba'i ma'rifatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Masudi dan Ibu Siti Rohayah, Pak Dr. Nur Zaman, Ibu dan seluruh hadirin sekalian. Jadi kita ini biasanya punya kajian rutin Kitab Al-Hikam di gedung Majelis Ulama di samping kantor wali kota. Itu rutin, mungkin sudah ada 3 tahun kali sebelum pandemi itu. Insya Allah mulai bulan-bulan berikutnya, nah ini kita mulai di sini. Ya, dulu di sana malam, mulainya biasanya jam 8:30 malam juga. Nah, sekarang kita jam 8:30, jam 9 pagi kita mulai di sini. Semoga istiqomah ya. Bapak hadirin sekalian, jadi ketika orang mendengar kata tasawuf itu kayaknya kok berat ya. Sebenarnya enggak. Justru tasawuf itu membebaskan, meringankan ya beban-beban kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Nah ini kan kenapa? Karena tasawuf itu ruhul Islam wal iman. Jadi kalau Islam, iman itu ada rohnya, itu namanya ihsan. Ihsan itulah basis tasawuf. Dasar pengembangan tasawuf pada al-ihsan. Kita masih ingat para ustadz, para kiai sering menjelaskan pertanyaan malaikat Jibril tentang Islam, iman, ihsan. Mal islamu, Kanjeng Nabi menjawab, yaitu hendaknya engkau bersyahadah, sholat, zakat, puasa, haji yang kelak menjadi rukun Islam yang 5 itu. Ditanya lagi, si malaikat Jibril malah mengatakan, sodakta, kamu benar Muhammad. Kemudian mal iman, apa iman? Antuk minabillah, dan seterusnya sampai menjadi rukun iman yang 6 itu. Sodakta, kamu benar Muhammad. Ini saya ringkas saja. Mal ihsanu, apa itu ihsan? Anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Hendaknya engkau beribadah. Ketika beribadah itu seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi ingat ada kata-kata seakan-akan. Ini penting sekali kata-kata ka'annaka ini, seakan-akan. Nabi tidak dawuh hendaknya engkau beribadah langsung melihat Allah, tidak. Diberi kata seakan-akan. Kalau tidak begitu, fa innahu yarok, fa illam takun tarahu. Kalau engkau tidak memandangnya, maka dia memandangmu. Nah, ini soal pandang memandang kita dengan Allah inilah berkembang. Jadi kelak ibu-ibu, bapak sekalian, soal amaliyatul Islam yang ditanya oleh Jibril itu bukan dinul Islam, bukan agama Islam, bukan agama iman, juga bukan agama ihsan. Ya. Tapi amaliyah Islam, amaliyah iman, amaliyah ihsan. Apa amaliyah iman Islam itu? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu amaliyahnya Islam. Untuk apa itu? Kenapa kita ini kok oleh Allah diwajibkan beribadah? Zahir kita yang beribadah. Ya,
seluruh amalia Islam itu ibadahnya zahiriyah, lahiriah. Sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, tolong menolong itu zahir semua. Ya, sholat itu ibadah zahir, zikir itu ibadah zahir. Nah, itu namanya amaliyatul Islam. Nah, ada lagi mengamalkan iman. Iman Pak. Amaliyahnya apa? Hendaknya engkau iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, malaikat, hari akhir, qada, qadar, dan seterusnya. Itu amaliyahnya iman. Untuk apa orang diperintah amaliyah zahir melalui Islam? Karena kita hidup di alam lahiriah. Kita hidup di alam fisika, ada ukurannya, ada batasnya, ruang waktunya, gerak-geriknya, ya. Kecuali bapak ibu-ibu sudah tidak bergerak, tidak ada ruang waktunya, ya, alias di kuburan. Nah, nggak wajib sholat orang di kuburan. Nah, sepanjang kita masih ditanya, Pak, hari ini hari apa? Oh, ini hari Minggu. Wajib sholat kita. Tapi kalau ditanya, Pak, ini hari apa? Sama dengan kemarin, katanya. Ditanya lagi nanti zuhur jam berapa sekarang? Sama dengan kemarin. Nggak wajib dia sholat. Kenapa? Karena akalnya sudah tidak jalan. Gitu. Orang lupa dia sudah. Makanya orang gila itu tidak wajib syariat. Nah, sampean paksa orang gila di jalan untuk sholat, sampean dosa. Wong edan wajibnya sholat. Gitu. Ya. Jadi wajib, orang yang wajib sholat harus berakal sehat. Nah, itu wajib sholat. Ada nih cerita orang yang gila kepada Allah. Ada orang itu yang gila kepada Allah. Contohnya gimana? Ada seorang ibu-ibu sudah sepuh. Pada zaman Syekh Abdul Wahid bin Zaid, itu abad ke-4 Hijriah. Tiba-tiba ibu itu, Syekh Wahid bin Zaid itu seorang ulama besar. Kasih pengajian begini, ada ibu-ibu lewat lari. Kenceng larinya. Wah. Ibu, sebentar, stop. Hati-hati ibu. Enggak, saya mau ke sana. Syekh Abdul Wahid bin Zaid ditututi. Ibu mau kemana? Gitu. Mau ke dia, katanya begitu. Loh, ibu ini dari mana? Dari dia, katanya gitu. Loh, ibu tadi ke sini dengan siapa? Dengan dia, katanya. Maaf Bu, apa yang ibu maksud dia itu Allah. Ibu itu menjerit Allah, mati, wafat beliau langsung ketika itu. Nah, ini namanya orang gila kepada Allah. Orang gila kepada Allah juga nggak wajib sholat. Wong dia nggak ngerti ruang waktu. Jam berapa dia nggak ngerti. Suruh makan dia juga nggak ngerti. Ini makanan apa? Waktu dia sudah bukan waktu dunia dia. Nah, akhirnya dimakamkan oleh Syekh Abdul Wahid bin Zaid ini di padang pasir di dekat situ. Begitu dikeduk, dimasukkan jasadnya, tiba-tiba hilang, hilang gitu aja. Hanya ada suara. Seorang kekasih sejati hanya ingin menemui yang dicintai, katanya. Hilang dia. Ini contoh ya, contoh. Intermezzo saja ya, Bapak Ibu. Jadi dunia, ini selanjutnya ada al-ihsan. Ihsan inilah yang kalau Islam nanti berkembang ilmunya menjadi ilmu fikih, usul fikih, qawaidul fikih, yang disebut ilmu syariah itu. Membahas halal, haram, makruh, mubah, sunnah. Iman berkembang menjadi ilmu tauhid.
ilmu akidah, tauhid, ini sampai ribuan kitab tauhid dasarnya tentang amaliyatul iman. Ihsan berkembang menjadi ilmu tasawuf. Ribuan jutaan kitab tasawuf ujungnya soal ihsan. Jadi pada zaman Rasulullah SAW itu hukum itu belum dibagi oleh beliau. Pada zaman Nabi itu tidak ada hukum ada 5 gitu misalnya, enggak. Halal, makruh, mubah, sunnah, wajib, enggak. Belum ada. Yang membagi itu para mujtahid. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu yang membagi. Perintah yang standar perintahnya seperti ini kategorinya wajib. Yang kira-kira kadang-kadang Nabi menjalankan, kadang enggak, berarti sunnah. Ya, itu baru tasawuf. Kata tasawuf juga baru. Dulu namanya zuhud gitu aja, ahli zuhud, tapi berkembang. Seperti ilmu nahwu, ilmu balaghah, ilmu sorof, baru. Zaman Nabi tidak ada Quran harokatnya, titiknya saja nggak ada. Alif ba ta sa kan ada titiknya. Zaman Nabi nggak ada. Jadi jangan dikit-dikit, wah bid'ah nih. Kalau bid'ah Al-Quran bid'ah semua. Ada harokatnya, ada titiknya. Sampai kalau nggak ada harokat, nggak ada titiknya, ya kata akbil, iqbal, uktul, sama. Bunuhlah, terimalah, ciumlah, sama. Alhamdulillah. Ada harokat di harokati, dikasih titik. Nah, ini ya, ini dasarnya apa tasawuf ini? Ihsan. Apa sih kita mempelajari? Supaya ada rohnya Islam kita ini. Ya, kita disebutkan nanti di belakang al-a'mal suwarun qa'imah. Amal kita setiap hari itu hanyalah sosok jasad berdiri. Jasad saja. Lah jasad kalau nggak ada rohnya kan seperti gentayangan. Ya, ini ada mayat berdiri diem. Ini patung apa mayat ya gitu. Kalau ada rohnya baru dihidup dia. Oh ini manusia ternyata. Kita beragama ini, beramal, sholat itu adalah jasad. Rohnya apa? Ikhlas. Bapak-bapak, ibu-ibu, buka bab ikhlas di kitab fikih nggak bakal ketemu. Ya, nggak bakal ketemu. Di kitab tauhid nggak bakal ketemu. Babul ikhlas itu hanya ada di kitab tasawuf. Ya. Karena itu syarat rukunnya sholat tidak ada di sana. Supaya sah sholatmu, kamu harus ikhlas, harus khusyuk. Nggak ada kan di kitab fikih? Nggak ada. Khusyuk, nggak khusyuk, wajib sholat. Gitu. Sah nggak ya sholatku tadi? Aku nggak khusyuk, sah. Bab khusyuk hanya ada di dalam kitab tasawuf. Sampean pengen sholat khusyuk, sampai latihan khusyuk, sholat khusyuk di mana-mana, ya ada training sholat khusyuk. Setelah disurvei, khusyuk nggak sampean? Nggak bisa Pak, saya nggak bisa khusyuk tetap Pak. Gitu. Itu aja ada bab khusyuk itu di kitab tasawuf. Bahkan ada orang yang sholat dikhusyuk-khusyukkan, Allah sampai kenceng begini. Oh, semakin liar pikiranku ini. Saking eling macam-macam malahan. Ini sudah saya tekan Pak, eling macam-macam. Jadi, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian itu sejarah tasawuf sangat panjang.
Ya, tokoh-tokohnya tokoh-tokoh besar dan seluruh para wali di dunia ini, mulai zaman sahabat, tabiin, mustahid, semua adalah para sufi. Imam madhab 4, ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, semua ahli tasawuf. Jadi ibaratnya kita ini berislam, beriman, kok nggak ada berihsannya, nggak ada tasawufnya, rohnya nggak ada. Padahal Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak melihat penampilanmu, berapa rakaat ibadahmu, berapa ini. Tapi yang dilihat walaki yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat hatimu ketika sholat, hatimu ketika sedekah, hatimu ketika nolong orang. Hanya itu yang dilihat. Tapi itu tidak dilihat oleh malaikat. Malaikat tidak mencatat amaliah keikhlasan hamba-hamba Allah. Malaikat hanya mencatat, oh si A hari itu lagi sedekah, ditulis. Si B ini lagi nolong orang itu, si C oh lagi sholat duhur itu dicatat. Khusyuknya nggak bakal dicatat karena malaikat nggak bisa. Ya, lebih seneng Anda pengen dicatat sendiri oleh Allah apa oleh malaikat? Nah, itu tasawuf namanya. Ya, wah, ada orang itu oleh malaikat, Allah, ini mestinya neraka 1000 tahun ini, katanya. Duh, kok bisa? Ini jelek semua nih orang. Nah, langsung saja ke surga. Malaikat protes. Kenapa Allah ini kan catatannya banyak merahnya, hijaunya sedikit banget, gitu, birunya sedikit banget. Aku punya catatan sendiri tentang dia yang nggak bisa kamu catat. Dah, langsung dia direct, langsung surga aja, nggak usah dihisab. Banyak sekali amaliah hamba yang hanya dicatat oleh Allah. Antara lain ikhlas. Hati kita, hubungan kita dengan Allah. Cinta misalnya. Malaikat nggak bisa nyatet. Cinta kita dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bulan depan akan saya lanjutkan penghantar ini. Saya akan melanjutkan kajian ini yang kemarin di MUI. Kalau nggak salah sudah masuk ke ini. Oke. Ini bab mautul qalbi wahayatuh. Bab hidup matinya hati. Nah, ini ya. Awake dhewe ini kita urip tapi nek mati hatinya gimana? Kelihatannya sih jalan. Saya sering cerita berapa juta mobil sedang bergerak di Jakarta itu. Tangerang, Jakarta itu muter. Kalau kita amati pakai apa itu drone, ya itu terus 24 jam, terus bergerak. Pertanyaannya, gitu. Dari sekian juta mobil itu pasti ada sopirnya, ada penumpangnya. Yang sedang mengingat Allah berapa biji orang ini sehari semalam saja ini. Sama ini. Nggak usahlah sampai Jabodetabek, Jakarta saja berdiri di gedung paling tinggi sama lihat. Saya kalau melihat itu kayak melihat saya dulu masih mondok di Tebuireng. Itu lihat ada namanya pabrik gula, dekat pabrik gula. Saya suka lihat putaran mesin pabrik gula itu gede banget. Iya ya, ini kayak pabrik ini. Sedang berputar. Nggak ada nyawanya.
Berapa orang, berapa juta, dari sekian juta orang itu, ada nggak 100 orang saja yang terus berzikir itu? Nggak ada. Orang mengingat Allah itu loh, kadang-kadang itu begini, seakan-akan Allah itu ada, Allah itu hadir, hanya 5 waktu saja. Ntar subuh, Tuhan engkau hadir. Habis subuh, Tuhan engkau jangan ikut campur ya. Aku mau urusan kerja ini. Ntar kalau mau gagal aja engkau datang Tuhan. Kita Gusti Allah itu ya dibuat kentongan. Kadang-kadang tak tabuh, dong, kadang-kadang enggak gitu. Loh, Gusti Allah itu kan hadir, ada, dan enggak pernah berubah Allah itu. Hadirnya Allah itu enggak pernah berubah. Yang berubah hati kita ini loh. Sengaja menutup diri atau lari dari Allah. Makanya Gusti Allah nggak pernah bisa ditutupi. Nggak ada jagat semesta yang besar ini nggak bisa nutupi Allah. Kalau sampai nutupi Allah, berarti jagat semesta lebih besar dibanding Allah. Sedangkan Allahu Akbar. Jadi ngalor ngidul ngetan ngulon ya. Naik keluar masuk Gusti Allah semua. Enggak ada yang tidak Allah sebenarnya. Manusia saja yang suka nyingkirin Gusti Allah. Tuhan enggak usah ikut campur. Aku mau maksiat dulu. Katanya kadang-kadang begitu. Nah, bismillahirrahmanirrahim, ini bab jangan sampai hati kita mati. Naudzubillah. Ya. Nah, tanda-tanda hati yang mati itu apa? Min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadami ala ma fa'alta min wujudiz zallat. Di antara tanda-tanda hati itu mati. Hatiku urip, semaput, loro, apa wis mati? Ini diagnosanya gimana nih? Ini dekat rumah sakit ini. Banyak dokter. Saya tadi bawa anak saya, kebetulan dokter juga. Saya ajak ngaji. Bab diagnosa hati. Adamul husni alama fataka minal mafaqat. Dia mulai tidak susah kalau tidak berserasi dengan Allah. Maksudnya ada gini. Hidup ini seharusnya kan berserasi, berselaras dengan perintahnya Allah, jauh larangan Allah. Ya, contohnya berserasi itu paling mudah. Itu kalau yang syariat bisa dibaca soal halal, haram, makruh, mubah. Kalau yang hati gimana? Ketika kita dapat nikmat, hati nggak bersyukur, itu namanya nggak berserasi kita dengan Allah. Kalau diberi cobaan kita nggak sabar, itu namanya hati kita nggak berserasi dengan Allah. Kalau ditakdirkan dosa, Anda nggak segera langsung tobat, namanya nggak berserasi. Kalau kita sedang sholat, sedang ibadah, sedang beramal baik, kok tidak melihat syuhudul minnah, anugerah Allah mendahului ibadah Anda, hati Anda belum berserasi. Bertahun-tahun kita kok nggak berserasi ya. Hatiku, zahirku, dan enteng-enteng aja dia. Enggak, biasa aja. Enggak sholat, biasa aja. Enggak puasa, biasa aja. Enggak zakat, biasa aja. Itu namanya tidak muwafaqah, tidak berserasi. Nah, dia enggak susah itu. Itu tanda-tandanya mati hatinya. Sama dengan kulit kalau mati, dicubit, ya enggak terasa. Enggak terasa ini. Kalau kulit ini mati. Hati kalau mati dicubit oleh Gusti Allah. Tenang-tenang aja. Nah ini. Maka harus hidup hati ini. Watarkun nadam alama fa'alta min wujudiz zallat, ketika berbuat dosa,
dia tidak pernah nyesel, biasa. Mati ini hatinya. Na'udzubillah. Nek wis mati, sebelum mati biasanya ada qaswatul qulub, hatinya mengeras dulu. Mengeras itu apa? Dituturi, dinasehati, diingatkan, nggak mempan. Dikasih uang sekian miliar supaya tobat misalnya, nggak mempan dia. Atos bisa hatinya. Lama-lama mati nanti sudah. Makanya apa? Menghidupkan hati ini, hayatul qalbi bidzikrillah. Menghidupkan hati itu dengan zikir. Saya sering mengingatkan, zikir itu di hati ini, Allah, minimal Allah. Sampean mojo sholawat, mojo istighfar, membaca la ilaha illallah, tetap di hatinya Allah. Baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, di hati tetap Allah. Dilatih. Ya, dilatih. Ibu-ibu ini sambil ngulek sambel nih. Allah. Kata si bawang, kata si lombok, alhamdulillah baru kali ini aku muwafaqat, matching dengan ibu ini. Kalau begitu tak doakan semua yang makan aku. Itu namanya sambal barokah, gitu ya. Bukan capnya sambal cap barokah, bukan. Itu sambal barokah itu sing mulai yang ngulek, wah berzikir ya. Sing maem bismillah. Kira-kira makan sambal dapat hidayah itu. Coba nanti dimulai begitu ya. Hal yang sederhana, mulai dari dapur. Ibu bikin kopinya, Bapak baca basmalah sambil berzikir. Allah. Ngadu itu Allah. Kenapa? Karena si kopi, si gula, si air itu bertasbih. Bertasbih dia. Air ini bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati. Karena itu oleh Rasulullah kita dianjurkan baca basmalah ketika mau minum. Kenapa? Supaya nama Allah yang kau ucapkan matching dengan nama Allah di balik air ini. Itu namanya air barokah. Coba kalau nggak baca basmalah, Anda minum, menjerit nih air di dalam perut. Tuhan, nggak kerasan aku tadi. Pahit, tersiksa aku di perut si fulan ini. Kenapa? Dia nggak menyebut namamu Tuhan. Lalu dia mengumumkan kepada para air, wahai teman-teman, nggak enak di perut si fulan ini. Saya seperti terpenjara, dia minum nggak baca basmalah. Apa sih air-air ini? Ini hal sepele, ya sepele. Minum, makan, nyuap. Kalau perlu, ini kita kalau makan kan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Suapan selanjutnya baca lagi, walaupun dalam hati, bismillahirrahmanirrahim. Sendok berikutnya, baca basmalah lagi. Itu Anda berserasi dengan tasbih dan zikirnya nasi, makanan yang Anda makan. Itu namanya ekologi spiritual, itu seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka jadi hati itu bisa mati sebabnya ada 3. 1, hubbud dunya, cinta duniawi. Cinta duniawi itu apa toh? Cinta Gusti Allah itu mengecam nih di Quran sampai 115 ayat, 15 kali mengecam dunia Allah itu. Tapi kita nyatanya hidup di dunia kita ini. Jadi kalau dunia mau kita apakan? Dunia kita kelola, bukan dicintai. Ya ingat, setiap Anda mulai mencintai dunia, dari situ pasti mulai tumbuh cobaan. Wes, ingat cobaan dunia kamu, mulai kamu mencintai dunia itu.
Enteng, gampang. Kenapa saya kok dicoba oleh Allah ya lewat kerja saya, harta saya? Karena Anda mulai mencintai itu. Itu tidak no debat, kata orang saya. Nggak bisa didebat itu sudah. Jadi dunia di apa? Dunia dikelola, dikerjakan untuk kepentingan kebajikan. Karena itu doanya yang diajarkan oleh Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebajikan di dunia. Bukan kebahagiaan loh ya. Bukan kebahagiaan loh ya, itu artinya kebajikan. Bukan asik-asik loh ya, bukan. Bukan enak-enak juga bukan. Kebajikan bunyinya. Apa ada? Di dunia ini apa ada kebahagiaan? Entah sampai survei mulai dari ujung terbit matahari sampai sono. Ada nggak kebahagiaan di dunia itu? Sampai tanya konglomerat, orang paling kaya di dunia ini. Tanya. Katakanlah misalnya Bill Gates gitu. Bill Gates, Anda bahagia nggak di dunia ini? Belum. Anda sudah menemukan kebahagiaan itu? Belum. Tanya. Karena di dunia ini memang tidak ada kebahagiaan. Yang ada oleh Allah kebajikan. Kebajikan itu ketika dikerjakan menumbuhkan rasa bahagia. Nanti habis itu sengsara lagi, nggak apa-apa. Bikin kebajikan lagi, bahagia lagi terus. Kebajikan itu hanya ada besok di akhirat. Ya. Jadi orang seneng, habis itu nangis. Wah, itu dunia. Wah, habis berhasil, jeglek. Itu dunia. Kebajikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebajikan di akhirat. Apa kebajikan di akhirat? Sampai mestinya tadi rapornya merah. Iki mesti di neraka dulu mestinya menurut hisab. Tapi karena dapat kebajikan dari Allah di akhirat, dihapus oleh Allah di ngapura, diampuni. Nah, syafaat Rasulullah besok di akhirat itu kebajikan di akhirat. Ya, tuh. Makanya hubud dunia. Kita itu dunia itu diincipi. Ibarat makanan loh, diincipi. Oh enak, oh ya wes. Oh jangan didep aja makanan seharian didep aja. Musa eneng wong. Ada makanan satu meja di oh edan lah nong ini. Hah? Ya. Dan kita sudah gila lama dengan dunia ini begitu. Dunia di wah nanti kalau ada maling gimana? Gimana? Wah. Dunia tok edan iki pisan. Dunia diamanahkan oleh Allah kepada kita kelola. Cukup di genggaman tanganmu, jangan dimasukkan hatimu. Ya, dunia itu digenggam tangan, jangan dimasukkan di hati. Sebanyak-banyaknya silahkan, tapi ojo sampai nyantol neng hati. Ya, itu pasti ganggu. Awal cobaan ini dunia dilebokne hati. Wah, wes. 1 juta kelong 1 rupiah, marah-marah dia. Yang nomor 2 wal ghaflah an dzikrillah, yang menyebabkan mautul qalbi, matinya hati itu lalai dari mengingat Allah. Makanya dilatih kapan di mana aja sambil kerja, sambil apa saja di hati Allah. Terus nggak usah berhenti, nanti lupa. Biarnya lali. Nanti ingat bunyi lagi. Nggak usah berzikir karena menunggu datangnya peristiwa. Ya, itu namanya sampean mau bekerja nunggu datangnya bos, ya gitu ya. Bos datang nih kerja, itu berarti pekerja yang buruk. Hamba Allah yang buruk juga gitu. Baru diberi peristiwa zikir, tahajud, baca Quran, sregep, peristiwanya hilang lali mana, itu.
Zikir itu milik mutiara bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Mengingat Allah itu. Berarti kalau nggak mengingat Allah, berarti Anda biarin ya, dibuang mutiaranya. Zikir itu ibarat dinamo. Nah, listrik ini nyala karena ada strum. Strum dari mana? Dari dinamo. Apa itu? Dinamo ya? Generator. Generator itu. Generator itu dibunyikan itu adalah zikir. Yang menyebabkan tumbuhnya strum. Strum itu adalah nur. Sebenarnya ibaratnya nur. Yang bisa menyalakan lampu-lampu itu ilmu pengetahuan. Ini kalau nggak ada ilmu pengetahuan kan kebakar. Gitu. Asal dinyalain, wah kabel kemana-mana. Ilmu tentang zikrullah. Nah, itu perlu. Ngilmune zikir, nah, itu adalah skakel-skakel tadi. Nyalain, matiin. Ini bagusnya wattnya berapa. Ini cocoknya ornamennya kayak apa. Itu namanya ilmu. Ngilmoni. Ada orang itu berzikir nggak diilmoni, ngawur, zikir edan akhirnya. Miring. Gara-gara zikir ada juga. Gitu ya. Karena dia tidak tahu, oh makanan yang pas bagiku itu apa? Kopi, air putih, air ini, air itu. Contoh, nih. Dulu ada anak muda datang ke tempat saya, Pak Yai, saya zikir, saya lengkap. Lengkap, itu lengkap katanya. Saya amalkan semua. Tapi sekarang saya merasakan saya stres, katanya gitu. Iya, saya cerita. Sampean ini stres gara-gara gini. Ini zikir sampean itu banyak, ibarat bumbu di dapur itu banyak. Macam-macam. Terus sampean tumbuk semua bumbu ini, lalu sampean bangga, bumbu saya bumbu paling istimewa, paling lengkap. Setelah itu sampean suguhkan kepada banyak orang. Apa yang terjadi? Iki jamu tak Pak itu. Ini masakan apa? Nah itu hati manusia ini ya, alam pikiran manusia itu ya kayak menu itu. Oh ini pasnya sayur asem orang ini, pasnya sayur lodeh ini gulai, ini masakan Padang, ini tempe. Kalau dicampur semua atas nama lengkap itu namanya mendem. Ya, Gusti Allah itu sudah ngukur diri kita itu. Rasulullah diingatkan, "Qul," katakan Muhammad, "kullu ya'malu ala syakilati." Masing-masing umatmu, sahabatmu, mengamalkan menurut syakilah, format. Ini petani, berbeda dengan Abu Bakar, berbeda lagi dengan Umar, beda lagi dengan Sayyidina Ali. Wadahnya beda-beda. Dan Rasulullah itu ngucurkan air ilmu pengetahuan itu pas banget. Enggak kurang, enggak lebih. Pas. Kalau anak sekarang mengatakan, Kanjeng Nabi itu gue banget ini. Makanya jangan gebiah uyah. Ya, ngajak orang gebiah uyah. Wow, manusia dimarah-marahi, dimaki-maki. Gelas saja, gelas, kita beli gelas baru, ibu-ibu ya, beli gelas baru, itu kalau mau dikucuri air panas kan sedikit-sedikit dulu, ya. Kalau langsung penuh, pecah. Manusia juga begitu, langsung pecah. Itu dikit-dikit, itu namanya pendidikan, itu seperti itu. Mendidik dunia hati lebih sulit lagi. Pelan. Ini ada orang yang sudah ibadahnya tekun, hatinya belum, pelan-pelan. Ada orang itu hatinya sudah connect dengan Allah luar biasa, syariatnya enggak karuan, misalnya, pelan-pelan juga. Diberi pengertian. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3, wa irsalul jawarih fi ma'asillah, membiarkan fisik untuk maksiat. Fisik itu ya seluruh diri kita ini, bukan untuk kepentingan kebaikan untuk ibadah, tapi biarin mumpung masih muda, enak-enakan aku. Itu tanda-tanda mau mati hatinya. Nah, tiga hal ini, Bapak kalau Anda amati, satu, hubbud dunya, cinta duniawi, lalai dari Allah, dan maksiat. Ini 3 industri yang sedang mempengaruhi era global. Era globalisasi ini, dunia ini, yang sampai diwangi perang ya sekarang ini. Ini karena apa? Ya isinya hubbud dunya, ya, ghaflah anillah, nomor irsalul ma'asi, kemaksiatan. Makanya orang bilang akhir zaman dunia peteng dedet lelenggungan, karena industrinya kegelapan yang dijual. Kita punya tugas kepada anak-anak kita ke depan, bagaimana lahir sudah membawa nur, ya, ada nur. Nek gak ono nure, wah, kita hidup egois banget, bahagia sendiri, enak sendiri, nggak mikir anak cucu kita. Orang ini akan diseksa oleh Allah nanti. Ya, Rasulullah SAW ini diingatkan, mumpung Maulid ini, dekat Maulid ya. Salah satu kehebatan Rasulullah SAW. Kenapa seluruh nabi-nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa terakhir, ketika dimintai syafaat selalu angkat tangan. Aku nggak mampu memberi syafaat. Aku urusan pribadiku aja nggak beres dengan Allah. Ternyata Rasulullah, semua nabi-nabi begitu menolak. Ada ego, ini masih ada. Ibarat gini loh, ya, sampean ini urusan perjuangan. Lah, ngapain ngurusin orang, ngurusin umat, ngurusi aku dan anakku saja dah. Emang kalau anak sampean bagus, anak cucu sampean baik, tetangga sampean jelek, orang lain jelek, maka seluruh anak-anak tetangga yang jelek tadi akan musuhi anak sampean semua. Sampean mau? Jadi musuh anak sampean semua. Anak sampean bagus tapi dimusuhi semua. Habis juga anak sampean. Makanya hidup ini ya harus ini, Rasulullah sujud ketika itu. Umatku. Lo malah iki sing diterima syafaat. Aku tidak memikirkan diriku, enggak memikirkan keluargaku, enggak memikirkan lingkungan orang-orang dekatku. Yang penting umatku ya Allah. Anakku, cucuku ini harus diurus oleh Gusti Allah pasti. Umatku gimana? Nah, itu harus begitu. Jadi kita pada anak-anak kita harus dididik dari awal. Kamu harus punya jiwa besar. Karena kamu umatnya Kanjeng Nabi. Jiwa besar bagaimana? Pikirin umat. Kamu akan dipikirkan, kamu akan ditolong keluargamu oleh Allah semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya. Jadi sebaliknya kita ini supaya hidup hati kita harus zuhud. Seneng dunia, ya seneng. Kayak diincip loh, oh ya enak ya, asik. Habis itu ya sudah lupakan. Dunia itu begitu. Nomor 2, istighol bidzikrillah, ya, sibukkan hati kita. Ini sholat, contoh sholat ya, sholat. Mulai wudhu, niat. Mulai wudhu di hati punya Allah tetap harus. Ya, dimulai dari wudhu. Di sini Allah. Ya. Basuh tangan.
Tetap. Nanti sholat, Allahu Akbar, niat. Habis itu baca kabiru, walhamdulillah. Di hati tetap Allah. Kenapa saya ngajarkan begitu? Karena setiap kata, ya, kata misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ada kata bismi, kata. Kata itu terdiri dari huruf-huruf ba, sin, mem. Apakah ba, apakah sin, apakah mem? Ba adalah nama Allah. Ba itu nama Allah. Alif, ba, ta, sa, sin, sampai ya, ini pun nama Allah semua, asma'nya Allah semua. Jadi setiap kata yang kita baca itu terdiri gabungan nama-nama Allah. Karena itu ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, neng jero ati Allah, Allah, Allah. Terus sampai salam, insya Allah Anda akan dibukakan pintu khusyuk oleh Allah. Menurut Allah loh ya, bukan menurut sampean. Nanti kalau menurut sampean, Allahu Akbar, ketok ya aku wis khusyuk iki. Wah, ketok lah menurut sampean lah. Biarlah khusyuk yang menurut Allah gitu. Serahkan, ya Allah ini loh hatiku, hatiku sendiri datang kepadamu Tuhan tanpa proposal Tuhan. Nah gitu. Sampai tekon ning Gusti banyak proposal. Datang Tuhan stempel dong gitu. Tanda tangani gitu ya. Itu tandanya enggak ikhlas ini. Datang kepada Allah, ya Allah ini hatiku hanya menuju kepadamu, hanya untukmu hatiku. Karena engkau maha sendiri, engkau maha tunggal, hanya mencintai hati yang utuh dan tunggal. Kira-kira pernah nggak tertanam ini? Ya, itu berzikir. Iya ya, aku nggak ingin lepas engkau Allah. Gusti Allah itu nggak pernah ngelepas kita sedetik pun. Ning ayat kursi niku wala yaudu hifdzu ma wa huwal alim. La ta'khudhu Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum. Gusti Allah nggak pernah lelah, nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Kok Gusti Allah itu ibarat nih ya, kedip ngono tok itu. Hangus seluruh alam semesta ini. Gusti Allah ngene gitu aja, hangus sudah. Jadi sampai itu diawasi Gusti Allah dengan segala kepedulian dan cintanya kepadamu. Nah kok kita itu ya manusia ini ya, manusia. Malah pengennya lari dari Allah, padahal kita nggak akan pernah bisa lari dari Allah. Nggak akan pernah. Mau kemana kita? Mau lari ke sana, jauh. Allah lagi ketemunya. Nggak bisa kita ini lari dari Allah. Makanya kenapa kita diperintah berzikir terus menerus. Ya Allah, saya mungkin ibu-ibu, kenapa enggak sejak dulu-dulu saya berzikir ya Pak ya. Saya sudah tua nih misalnya. Enggak usah nyesel. Ya, enggak usah nyesel. Lebih baik mantan preman daripada mantan kiai. Gitu aja. Alhamdulillah. Begitu kita mulai sisa waktu udah kita, oh ya Allah, untukmu oleh Allah dihapus semua keburukan kita. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu menghapus keburukan. Jadi kita ini yang kita bangun haruslah husnudzon billah. Ya. Zaman lagi sedih, baik sangka saja kepada Allah. Hilang sedih, berubah jadi bahagia. Sampai punya kekayaan kayak apa, fasilitas, apa saja, kemudahan, tapi nggak pernah husnudzon kepada Allah. Isinya curiga pada Allah saja. Wah, nggak bakal bahagia. Setiap hari Gusti Allah dicurigai. Salah satunya apa? Ketika sampean berdoa, Tuhan ingat saya dong, gitu ya. Jangan lupakan saya dong. Emang Gusti Allah itu pernah lupa?
Kok sampean dilupakan sedetik aja oleh Allah? Hangus sampean sudah. Allah nggak pernah lupa sama sekali sama kita. Makanya Allah nggak usah diingatin. Tuhan ingat gue dong. Jangan. Yang perlu harus diingatkan adalah orang yang lupa. Siapa? Makhluk. Siapa? Ya kita ini. Oleh karena itu Allah itu mengingatkan terus pada kita di Quran, di hadis itu. Gusti Allah jangan diogrok-ogrok. Tuhan ingat gue doang, gue kepepet nih. Besok mau nyaur utang nih. Jangan. Itu mengurangi rasa yakin kita pada Allah. Kalau rasa yakin mulai kurang, mulailah dia putus asa. Kalau putus asa, dia curiga pada Allah. Kalau sudah curiga, dia suudzon pada Allah. Suwe-suwe, naudzubillah ngomong. Apa? Wes nggak perlu Gusti Allahan. Ngono lama-lama. Bahaya kan itu. Bahaya besar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ya. Maka apa itu layak dzumudz dzambu indaka 'azamatan tasudduka an husnidzan billah. Janganlah dosa besar sebesar memenuhi langit dan bumi misalnya. Dosa orang itu jangan sampai menghalangi dirimu untuk husnudzon kepada Allah. Kenapa ini diingatkan oleh Ibnu Athaillah? Para pendosa, ahli maksiat biasanya suudzon. Tuhan, masa sih engkau akan mengampuni aku? Lah suudzon sudah. Kenapa sih Tuhan engkau takdirkan aku sebagai pendosa, sedangkan temanku jadi ahli ibadah, keadilanmu mana? Loh, mulai suudzon pada Allah, protes ini pada Tuhan. Kan sama-sama makan nasi. Kenapa dia jadi orang baik, saya kok jadi orang jahat? Loh, banyak loh penjahat-penjahat itu kadang-kadang suudzon begitu kepada Allah. Jadi karena itu diingatkan, jangan sampai sebesar apapun dosa kita jadi suudzon, artinya kehilangan husnudzon. Ya, karena apa? Fa inna man arafa rabbah istasghara fi jambi karomihi dzambah. Siapa yang mengenal Tuhannya, dosa sebesar apapun itu terasa kecil. Nek sampai kenal Gusti Allah loh ya. Tapi kalau ada orang ngenteng nih Gusti Allah, Gusti Allah maha ampun aja kok. Dosaku selangit ya pasti diampuni. Pasti orang itu belum kenal Allah malahan. Jadi suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal ketemu seorang mengingatkan ahli maksiat. Kamu tobatlah, sudah lama kamu jadi ahli maksiat. Apa jawabnya? Sebesar apapun maksiatku, ampunan Allah lebih besar daripada dosaku, kata dia. Apa jawab Imam Ahmad? Kalau kamu tahu bahwa ampunan Allah lebih besar daripada dosamu, kamu pasti berhenti maksiat. Ya, pasti kita itu ngerti kalau Allah Maha mengampuni, pasti menjadi baik kita tiba-tiba. Lah, kalau dia semakin maksiat, berarti dia belum kenal bahwa Allah Maha Ampun. Ya. Jadi wong itu seneng dosa terus, itu karena dia belum kenal bahwa Allah Maha mengampuni. Kalau dia diampuni oleh Allah, dia pasti bertobat berhenti. Oke, tuh. Jadi sekali lagi saya ingatkan ucapan Rabi'ah Adawiyah ketika didatangi pendosa beliau, mafia lah. Sekarang kan dunia mafia luar biasa. Ini rajanya mafia datang. Rabi'ah. Rabi'ah, kamu tahu kan reputasi saya sebagai mafia. Saya pernah bunuh orang, pernah ini, semuanya pernah saya lakukan. Saya ini ingin tobat.
Terus kata Robiah, kalau saya ingin tobat ini, Allah ngampuni nggak ya dosa saya? Apa jawab Robiah? Kalau Allah mengampuni dosamu, kamu pasti bertobat. Nah, ya, ini diingat-ingat nih kalimat ini. Bukan kalau kamu bertobat Allah pasti mengampuni, bukan itu. Ya, harus dibalik. Kalau Allah mengampuni kamu, kamu pasti bertobat. Ini tasawuf namanya. Ya, kalau syariat, aku harus istighfar, baru ampunan Allah datang. Kalau hakikat tasawuf, aku lo moco istighfar itu akibat ampunan Allah sebenarnya. Jadi istighfarku penuh dengan kesyukuran. Syukur, seneng aku istighfar. Karena ampunan Allah melimpah pada aku. Sampean datang dipanggil polisi, ya ada dua. Ibu-ibu sebagai pacarnya polisi, gitu, atau sebagai kriminal, gitu. Nah, kalau sebagai pacarnya polisi, dipanggil polisi itu seneng banget. Tapi kalau sebagai pelaku tindak pidana, waduh. Nah, pilih mana sekarang? Nah, kita itu datang kepada Allah, dipanggil oleh kasih sayangnya Allah, atau karena diperingatkan oleh Allah. Nah, ya, makanya ada azan, ada seneng sholat itu. Nabi itu sampai diprotes oleh Siti Aisyah. Nabi, engkau ini sudah diampuni dosanya masa lalu, masa depan. Loh, kok sampai penjenengan ini, engkau ini Nabi, tahajud sampai bengkak kakimu. Apa jawab Nabi? Apa kamu tidak suka kalau aku menjadi hambanya yang bersyukur? Mestinya ini yang harus kita ikuti. Ya, saya pengen nggak diampuni dosa masa lalu masa depan? Pengen nggak? Karena itu lakukan seperti Kanjeng Nabi. Apa? Kita ini suruh mengikuti Kanjeng Nabi. Seluruh ibadah kita ini sebagai wujud rasa syukur yang gede. Jangan ibadah jadi beban. Sholat jadi beban. Gugur nih kewajiban. Itu beban. Sholat asar, zuhur nanti. Kewajiban. Itu beban. Coba. Terima kasih ya Allah. Aku menunggu sholat zuhur ini seperti bertahun-tahun. Seneng. Habis itu asar. Aku tunggu asar bertahun-tahun. Tondo-tondo masa depan Anda luar biasa itu. Ya, masa depan Anda plong. Hidup gak pernah plong nih piye. Ya, saya kira begitu ya Bapak sekalian pertemuan awal kita di sini semoga istiqomah. Ini ngaji hati. Ngaji hati itu apa? Hati kita harus mulai belajar hati kita. Pikiran kita sudah belajar sejak SD dulu sampai university. Hati kita nih ngaji hati ya. Ya wes. Itu aja. Semoga Allah menerangi hati kita, mengokohkan iman kita, menyelamatkan dunia akhirat kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Alhamdulillah. Tes. Alhamdulillah
Tes. Alhamdulillah kita telah mengikuti pengajian dari Kiai kita. Mungkin ada yang masih kurang jelas dari penjelasan dari Pak Kiai. Monggo kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ibu-ibu, bapak-bapak. Bapak ada yang mau bertanya? Sebutkan namanya Pak, asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Pak Kiai, saya dengan Tata Pak dari Ambon. Iya Pak. Tadi seperti yang disampaikan, salah satu yang membuat hati mati itu kan maksiat fisik ya. Maksiat fisik, iya. Kalau sekarang kita kan terpengaruh dengan medsos nih ya, Pak Kiai ya, TikTok, Facebook dan segala macam yang kadang kita sejenis kayak diblas dengan video-video atau informasi yang mungkin bisa kita nikmati atau kita lihat. Pertanyaan saya, kalau itu kontennya agak negatif-negatif, apakah itu bisa disebut juga atau bisa dikategorikan juga dengan maksiat fisik itu? Karena kita dengan misalnya sengaja menikmati atau melihat gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah ini juga berarti bahwa kita harusnya tidak menggunakan media-media ini ya, seperti mungkin YouTube, Facebook, lain sebagainya. Kira-kira menurut pendekatan tasawuf, tipsnya bagaimana, Kiai? Mungkin itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Pak Yai, umpamine enten tiang, umpama ada seorang wanita yang suatu saat kumat. Ini masalah bab ibadah ya Pak Yai, masalah bab ibadah. Suatu saat itu kumat, jadi dia tidak meninggalkan sholat. Umat. Punya penyakit hilang ingatan. Punya penyakit hilang ingatan, tapi suatu saat nanti bisa normal kembali. Nah, itu selama tidak ingat hilang ingatan itu, kemudian ia ingat kembali. Sehingga setelah ingat kembali itu, apakah ia harus mengerjakan amalan ibadah yang selama kumat itu atau gimana baiknya Pak Kiai? Matur nuwun. Baik, saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan saya jawab dulu ya, biar nggak lali. Jadi bagaimana sikap kita berinteraksi dengan dunia medsos yang nggak karuan ini? Ya, apakah kita tinggalkan saja atau kita sebenarnya itu kan alat, medsos itu alat. Pertama begini, ini penelitian, ya penelitian psikologis mengenai komunikasi. Jadi saya diskusi dengan para pakar media sosial. Rupanya media sosial itu kalau ada kata-kata buruk muncul, kemudian ditimpa oleh 10 kata kebaikan, itu akan hilang begitu saja, tidak akan diperhatikan kata-kata buruk tadi. Nah, saya jadi ingat di Quran itu innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu menghapus keburukan. Jadi kita harus isi konten itu dengan kebaikan-kebaikan, nanti orang akan lihat, akan kalimat hoax, kalimat apa itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, kecuali di usia-usia pendidikan, media sosial harus dibatasi karena pengaruhnya luar biasa. Tapi kita yang sudah dewasa, begitu cara kita bersikap. Yang kedua, setiap kita mau nulis lewat medsos, awali basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kita mau nge-tweet
temen atau apa WA temen, Bismillahirrahmanirrahim, baru dikirim. Jangan sampai tidak ada basmalahnya. Ya, nek kalau basmalah padu itu bisa-bisa berantem, bisa-bisa saling ini, enggak ada nurnya. Semua agar kata itu mengandung nur, gitu loh. Syukur-syukur, ya Allah ampuni dosa teman yang mau saya WA ini. Ya, tinggal. Nek kalau sampai dia diampuni oleh Allah, maka maghfirahnya Allah minimal 10 kali lipat kembali ke Anda. Kan seneng Anda. Sing diampuni kono balikin ning aku malahan. Wah. Sering-sering begitu. Ya Allah, semoga diampuni dosa-dosa kawanku itu. Baru dikirimi WA. Ya, entah sekedar apa kabar, entah apa, ya. Terus gitu. Yang kedua, Ibu, fihi qaulani. Fihi qaulani ada dua pendapat. Nah, apakah dia harus mengqadha sholatnya yang hilang ketika dia sedang hilang ingatan atau tidak? Maka ada dua pendapat. Imam Malik, pendapat mazhab Malik misalnya, itu tidak wajib mengqadha. Imam Hanafi juga, Imam Syafi'i wajib mengqadha. Oh ya, aku hilang ingatan seminggu, ya sudah, sholat minggu kedua nih, ke depan ini sholat zuhurku 2 kali, yang satu qadha, asar 2 kali, yang satu qadha. Imam Malik enggak, karena itu memang ya boleh mengqadha itu tidak, misalnya gini, ini waktu duha, aku mau mengqadha sholat subuhku boleh, sholat isyaku boleh, habis mau mengqadha, nggak ada batas waktunya. Nah itu ya. Saya ada sahabat dokter, baru saja almarhum beliau, Dr. Rukani, seorang psikiater di Malang. Ya biasanya pelopor pengajian gini di Malang itu para dokter di sana. Beliau itu hebat luar biasa. Artinya 5 tahun menjelang wafat, beliau tuh kalau sholat semua didobel. Dia bilang, dulu soalnya saya waktu muda saya koboi Pak, katanya begitu. Saya jarang sholat, saya sekarang baru sadar. Enggak apa-apa gitu, semampunya Pak, gitu aja. Enggak apa-apa, alhamdulillah. Itu tanda-tanda husnul khotimah namanya kan gitu. Jadi gitu ya Bu ya. Wes, nggak usah terlalu dipikir, sama saja. Ini orang punya utang, meninggal. Dia belum mampu nyaur hutang karena nggak punya memang. Besok di akhirat ditagih Kak? Enggak. Karena dia nggak mampu. Kecuali dia mampu, ditunda-tunda, biarin aja, ntar gampang utang. Nah, itu beda. Tapi kalau dia sendiri memang nggak mampu, itu tidak mukallaf namanya, ya, ghairu mukallaf. Karena dia memang nggak mampu. Nanti yang nyaur siapa utangnya? Gusti Allah. Ya, jadi jangan sampai, waduh gimana dong nanti di akhirat saya sudah punya utang tapi saya belum bisa bayar, nggak kuat bayar, harta nggak punya, ini nggak punya. Ya sudah, nggak usah takut. Gusti Allah yang akan nyaur. Ya. Ada yang lain mungkin? Baik. Assalamualaikum. Ya. Nama saya Total Persada, Gembor, Kecamatan Periuk. Jadi pertanyaannya Kiai, hari-hari bagaimana perbedaannya seandainya kita sholat berjamaah nih, tapi tidak khusyuk sholat berjamaahnya itu, dibandingkan sholat sendiri khusyuk kita tuh, itu mana yang harus didahulukan Pak Kiai? Dan keduanya tolong disebutkan beli kitab yang tasawuf itu kayak kitab apa aja gitu.
selain daripada kitab Ihkam, kitab tasawuf itu kitab apa-apa aja tolong sebutkan kita supaya Apa maksudnya? kitab tasawuf itu kitab apa aja Ya. gitu. Nanti kita beli. Ibu-ibu ada, silakan Bu. Ada, cepat, ini waktu kita udah mau habis. Cepat ya, satu lagi. Itu. Ya. Bu Elmi. Silakan kasih mic-nya. Silakan Bu Elmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Kiai udah menjelaskan masalah tasawuf itu bukannya berat, ya, tapi untuk menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Ya, di sini Pak Kiai itu di dalam ibadah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah yang menciptakan sekalian alam. Di sini Pak Ustadz bagaimana supaya tasawuf atau ihsan kita ini lebih mantap gitu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Al-Hikam ini salah satu masterpiece namanya. Masterpiece dari karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tapi juga salah satu rahasia atau misteri kitab Al-Hikam ini dibaca, diajarkan untuk seluruh aliran Thariqah apa saja di dunia. Itu selalu mengajarkan kitab Al-Hikam ini. Ini salah satu misteri Al-Hikam. Mulai dari orang yang baru belajar tasawuf, sampai yang sudah ibarat sudah menjadi waliullah, tetap saja membaca kitab ini lagi, mempelajari ini lagi. Karena apa? Bapak hari ini membaca kalimat di Al-Hikam. Besok buka lagi kalimat yang sama. Itu pasti maknanya berbeda. Maknanya. Artinya mungkin sama, maknanya jadi berbeda. Loh kok begini ya? Minggu depan baca lagi yang kalimatnya beda lagi pasti. Itu rahasia Al-Hikam. Sampai ada seorang ulama mengatakan, seandainya boleh membaca selain Al-Quran ketika sholat, saya akan membaca hikmah-hikmah Al-Hikam ini. Nah, kitab tasawuf yang lain yang saya rekomendasi misalnya lebih mudah gitu ya, itu kitab-kitabnya Imam Ghazali. Diawali Bidayatul Hidayah, Raudhatul Thalibin wa Umdatus Salikin, kemudian Minhajul Abidin, kemudian ada itu yang sifatnya amaliyah ya. Yang amaliyah saja. Ada Majmu'atul Rasailul Ghazali itu kumpulan ada 27 kitab kecil-kecil dikumpulkan jadi satu. Itu sebagian juga sudah saya terjemah ke Indonesia seperti Raudhatul Thalibin, kemudian Jawahirul Quran, Kitabul Arba'in itu sudah saya translate, itu karya-karya Al-Ghazali. Ada kitab lain yang mendukung, misalnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Risalah Qushairiyah, lalu Al-Luma, ada lagi Ar-Ri'ayah, itu. Jadi di kita, ibu-ibu bapak sekalian, di Jawa Barat, di Indonesia, di Jawa Barat itu ada Ma'had Ali yang mengambil jurusan ilmu tasawuf itu hanya 2, yaitu di pondok saya di Bogor. Nanti kapan-kapan Bapak Ibu monggo silaturahim ke sana ya. Itu kuliah jurusan tasawuf. Kurikulumnya tidak seperti UIN. Kurikulumnya adalah mengkhatamkan 9 kitab. Nah, gitu ya. Kira-kira nek sampean putranya, saudaranya
Silakan sekarang, dan itu beasiswa kuliahnya, silakan Anda kalau mau mendaftarkan nanti mumpung ada kuota ini, kuota beasiswa. Nah, itu putra maupun putri, kalau khatam 9 kitab itu berarti dia bisa mengajar, bisa menjadi ustadz, mengajarkan tasawuf. Yang itu sangat-sangat langka di Indonesia. Bukan hanya sangat langka, sangat. Apalagi yang putri, ustadzah, yang ngajar tasawuf, sampean golek, jarang kan? Nah itu kalau Anda punya putri, atau apa yang sudah selesai aliyah, atau SMA yang sudah yang sambil mondok, yang sambil mondok dulu ya SMA-nya, boleh di sana. Nah, insya Allah. Demikian ya, Bapak, Ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaan berikutnya nanti kita sambung bulan depan, biar datang lagi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti jadi setiap bulan Kiai datang kemari minggu pertama. Jadi ini nggak ada diundang-undang lagi, datang saja. Kecuali kalau berhalangan kita beritahu. Kalau tidak ada pemberitahuan berarti ada pengajian oleh Kiai Lukman. Jadi minggu pertama setiap bulan, insya Allah. Demikianlah, terima kasih kepada seluruh ustazah, ustaz yang telah hadir memenuhi undangan kami. Semoga saja apa yang kita dapat tapi diridhoi Allah Subhanahu wa taala.